Episode hari ini dimulai dengan Aryan yang terus menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang menimpa Imli. Aryan memeluk Imli dengan erat dan terus memohon pada Imli untuk sadar dan berkata, "Kumohon buka matamu, aku tidak sanggup kehilanganmu, aku sangat mencintaimu Imli." Imli pun sadar, lalu bertanya apa yang Aryan katakan. Aryan mengatakan lagi, "I love you." Aku mencintaimu Imli. Lalu mereka pun berpelukan. Tiba-tiba hujan pun turun membasahi mereka. Lalu Aryan mencium Imli dengan perasaan gembira. Kemudian mereka tertawa bahagia di bawah derasnya hujan. Imli pun mulai kedinginan. Aryan menggendong Imli dan membawanya ke rumah kosong, lalu menyalakan api unggun untuk Imli. Imli berterima kasih pada Aryan atas semua yang Aryan lakukan untuknya. Aryan berkata, "Aku akan menutup mataku jika kamu ingin memelukku untuk berterima kasih." Tiba-tiba ada suara petir yang menggelegar, bersamaan dengan angin yang kencang. Api unggun pun mati, dan Imli ketakutan. Kemudian langsung memeluk Aryan. Di tempat lain, Joti sedang berdoa memakai tasbihnya agar Imli mati tenggelam di rawa. Lalu Aryan bisa bersamanya. Kita kembali ke Imli yang melarang Aryan untuk keluar mencari bantuan. Aryan berkata, "Jika aku tidak keluar mencari bantuan, kamu akan mati kedinginan di sini. Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu." Imli menangis dan mengatakan, "Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku takut." Imli lalu memeluk Aryan dengan erat. Aryan meminta Imli untuk mengatakannya lagi. Imli mengatakannya lagi dan Aryan merasa sangat senang. Mereka pun tertawa bersama. Aryan memberitahu Imli bahwa mereka membicarakan segalanya, kecuali yang satu itu. Aryan bertanya pada Imli, apa Imli bisa mengatakan hal itu? Imli dengan gugup mendekati Aryan, kemudian menciumnya. Aryan menutup matanya untuk menikmati ciuman Imli. Sambil memegang pipi Aryan, Imli berkata, "I love you Aryan." Lalu memeluk Aryan dengan erat. Sementara itu, si Joti kembali ke rumah pohon dan dia tidak melihat Imli dan Aryan di sana. Si Joti berbicara di dalam hati. Imli pasti sudah diselamatkan oleh Aryan. Si Joti bertanya pada petugas jaga, apa mereka melihat Imli dan Aryan? Petugas berkata, "Kami tidak melihat siapapun di sini, tapi kami bisa membantu mencari mereka." Lalu petugas pun pergi. Si Joti marah karena Imli masih hidup dan dia belum bisa mendapatkan Aryan sebelum Imli mati. Sementara itu, Aryan sedang membuatkan Imli tempat tidur dari jerami padi. Ketika Aryan ingin pergi mencari jerami lagi untuk dirinya sendiri, namun Imli menghentikannya. Imli berkata, "Di luar hujan lebat, jadi kamu bisa tidur di sampingku." Aryan dengan malu-malu tidur di samping Imli. Mereka berdua sangat gugup. Imli dan Aryan tidak bisa tidur. Lalu tanpa sengaja keduanya berbalik. Imli sangat gugup. Lalu Imli pun duduk. Aryan mengatakan, "Aku sangat mencintaimu dan sekarang kamu sudah menjadi milikku seutuhnya. Tapi kenapa aku merasa kamu ingin menjauh?" Imli memegang tangan Aryan, lalu tidur di lengannya dan berkata, "Kamu adalah takdir hidupku, jadi kamu bisa melakukan apa saja padaku." Aryan dan Imli menjadi lebih romantis dan melakukan bersama. Keesokan paginya, Aryan dan Imli bangun. Setelah melakukan olahraga malam, mereka berdua menjadi canggung. Dengan malu-malu, Aryan bertanya pada Imli, apakah dia baik-baik saja? Imli menjawab, "Iya, dan kamu bagaimana?" Aryan berkata, "Setelah apa yang terjadi semalam di antara kita, aku sangat baik-baik saja dan tidurku sangat enak." Imli merasa sangat malu mendengarnya. Tiba-tiba Narmada menelpon Aryan. Aryan mengangkatnya, namun jaringannya hilang. Aryan mengatakan kepada Imli jika mereka harus pulang secepatnya, karena ibu mungkin sangat mengkhawatirkan mereka.
Beberapa saat kemudian, Aryan dan Imli sampai di rumah dan melihat wajah Narmada yang sangat khawatir. Aryan berkata kepada ibunya, "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir lagi." Narmada merasa lega, namun masih tetap memarahi Aryan. Aryan kemudian menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi tadi malam. Tiba-tiba Imli bersin dan batuk, lalu Aryan membawanya ke kamar karena dia takut Imli akan sakit. Sementara itu, Badima memarahi Joti karena rencananya gagal. Godia berkata pada Joti, "Apa kamu tidak pernah menonton film yang memperlihatkan adegan pria dan wanita menginap bersama, lalu melakukan hubungan intim bersama?" Mendengar perkataan Godia, si Joti sangat marah sampai memecahkan gelas di tangannya dan berteriak, "Tidak, itu tidak boleh terjadi." Setelah itu, si Joti menemui Aryan sambil membawa jus jeruk. Si Joti bertanya pada Aryan, apa dia baik-baik saja? Aryan menjawab, "Aku baik-baik saja, tapi tidak dengan istriku." Si Joti bertanya, "Apa yang terjadi pada Imli tadi malam?" Aryan menjawab, "Imli hanya masuk angin, tapi sekarang sudah mendingan." Tiba-tiba Aryan mendengar Imli batuk. Si Joti memberikan jus jeruknya kemudian meminta Aryan untuk memberikannya pada Imli. Aryan melihat tangan Joti yang terluka dan berkata, "Tanganmu kenapa?" Si Joti mengingat jika dia sudah memecahkan gelas di tangannya karena cemburu pada Imli. Lalu Aryan meminta Joti untuk mengobati lukanya dan pergi. Joti sudah kepedean karena mengira Aryan akan mengobati tangannya. Tiba-tiba Arpita datang sambil membawa kotak P3K, lalu mengatakan jika Aryan memintanya untuk mengobati tangan Joti yang terluka. Si Joti sangat kesal karena bukan Aryan yang mengobati lukanya. Keesokan paginya, Imli sedang membuat sarapan untuk Aryan. Aryan melihat Imli yang sedang membuat makanan lezat, kemudian menghampirinya. Aryan lalu mencium Imli dari belakang. Imli merasa sangat malu. Imli berkata, "Jangan lakukan lagi. Sundar akan segera datang." Aryan mengatakan, "Memangnya kenapa? Apa ada yang salah dengan seorang suami yang mencium istrinya?" Si Joti sangat cemburu melihat Aryan dan Imli bermesraan, lalu berbicara di dalam hati, "Imli harus segera kusingkirkan. Aku sudah muak melihatnya. Aku ingin memiliki Aryan secepatnya." Si Joti kemudian menghampiri Imli dan dengan sengaja menyenggol tangan Imli yang sedang memotong sayur. Tangan Imli pun terluka. Si Joti lalu berpura-pura meminta maaf dan mengatakan jika dia tidak sengaja membuat tangan Imli terluka. Imli berkata, "Tenang saja, ini hal biasa yang sering kualami jika sedang memotong sayur, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah." Kemudian Roti berjalan ke samping, lalu menaruh sesuatu di makanan yang dibuat Imli. Di meja makan, semua orang berkumpul untuk sarapan bersama. Aryan meminta Imli mencoba makanannya terlebih dahulu. Joti mulai panik dan berpikir, jika Imli memakannya maka rencananya gagal. Imli memakannya dan merasa tidak nyaman. Aryan dan Arpita khawatir padanya. Imli memuntahkan makanannya. Joti diam-diam mengambil sesuatu dari tangan Imli, lalu berpura-pura khawatir pada Imli. Imli merasa mual dan bergegas ke kamar mandi. Badima mengatakan ada yang salah dengan makanannya. Aryan sangat khawatir melihat Imli muntah. Imli kembali dari kamar mandi dan mengatakan dia baik-baik saja dan hanya merasakan pusing dan mual. Godia memulai dramanya dan mengatakan, "Oh tidak, Imli memiliki gejala kehamilan." Badima dengan keras mengatakan, "Wow, itu kabar yang baik." Semua orang kaget mendengarnya. Imli bergegas ke kamar mandi dengan membawa tes pack. Lalu semua orang menunggu hasil tes pack dari Imli. Narmada sangat senang dan sudah tidak sabar menanti hasil tes pack Imli, karena dia ingin segera mempunyai cucu. Kemudian Narmada meminta Aryan untuk pergi melihat Imli. Aryan pun pergi, lalu berdiri di depan pintu kamar mandi menunggu Imli keluar. Setelah beberapa saat, Imli pun keluar dan menunjukkan hasil tes pack-nya pada Aryan. Aryan sangat bahagia melihatnya, lalu memberitahu ibunya jika dia akan segera menjadi seorang nenek. Arpita sangat senang mendengarnya dan langsung memeluk Aryan.
Narmada berterima kasih kepada Imli karena memberikan hadiah paling indah untuknya. Badima langsung pergi ke kamar Joti untuk mengemasi pakaian Joti dan berkata, "Kamu harus tinggalkan rumah ini. Kamu sudah gagal memisahkan Aryan dan Imli." Gudia mengatakan, jika Imli dan Aryan menjadi orang tua dalam waktu seminggu, itu semua gara-gara Joti tidak becus. Joti sangat marah mendengar perkataan Gudia, lalu mencekik leher Gudia dan berkata, "Beraninya kamu mengatakan itu padaku." Badima mencoba menghentikannya dan berkata, "Lepaskan anakku, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang." Joti melepaskan Gudia dan berkata, "Sebelum bayinya lahir, kita masih bisa membunuh bayinya." Badima bertanya pada Joti apa yang dia rencanakan. Joti mengingat dia telah menaruh sesuatu pada pintu kamar Imli. Sementara itu, Imli mencoba membuka pintunya. Jika penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.